teman-teman, jumpa lagi dengan saya Khairunisa di Belajar Bareng Mbak Anis. Kali ini saya akan membahas seputar sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian dalam sosiologi pendidikan. Mari simak penjelasannya. Sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian anak. Melalui kegiatan belajar mengajar, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga nilai moral, sosial, dan budaya yang menjadi dasar pembentukan karakter. Proses sosialisasi yang berlangsung di sekolah menjadi sarana penting bagi anak untuk belajar berinteraksi, bekerja sama, serta memahami norma dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi kedua setelah keluarga yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Sosialisasi di sekolah memungkinkan anak untuk belajar bertanggung jawab, disiplin, toleransi, serta rasa empat. Interaksi dengan teman sebaya dan guru memperluas pengalaman sosial anak dan membantu mereka mengenali peran serta identitas diri dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian anak tidak hanya dilepas dari peran sekolah sebagai tempat interaksi nilai-nilai sosial dan moral. Pembahasan pertama, pengertian sosialisasi anak. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar menilai norma, kebiasaan, dan pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Bagi anak, sosialisasi merupakan tahap penting untuk mengenal lingkungan sosialnya dan membentuk identitas diri. Melalui sosialisasi, anak belajar memahami peran sosialnya sebagai anggota masyarakat dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, sosialisasi anak mencakup interaksi dengan guru, teman sebaya, serta berbagai aktivitas di sekolah yang menanamkan nilai kedisiplinan, kerjasama, dan empati. Proses sosialisasi pada anak dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di sekolah dan masyarakat. Sekolah memiliki peran strategis karena menjadi tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya dan belajar bersosialisasi dalam lingkungan yang terstruktur. Pembahasan kedua, peran sekolah dalam proses sosialisasi. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan moral. Guru sebagai figur otoritas di sekolah berperan sebagai model dalam perilaku sosial yang baik. Melalui kegiatan belajar diskusi, kerjasama kelompok, kemampuan kegiatan ekstrakurikuler, anak belajar untuk menghargai perbedaan, mematuhi aturan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Selain itu, sekolah juga menjadi arena bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati. Proses ini membentuk dasar kepribadian sosial yang bertoleransi pada nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Ketika anak mampu bersosialisasi dengan baik di sekolah, maka mereka cenderung memiliki kepribadian yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan ketiga, hubungan sosialisasi sekolah dan pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian anak merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor internal seperti bakat dan emosi, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Sekolah sebagai lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar karena anak berinteraksi secara intens dengan guru dan teman sebaya. Melalui sosialisasi di sekolah, anak belajar menyesuaikan diri terhadap aturan dan norma sosial. Proses ini melatih anak untuk berpikir kritis, berdisiplin, serta menghormati hak orang lain. Kepribadian yang terbentuk dari pengalaman sosial di sekolah biasanya mencerminkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, kejujuran, dan kemandirian. Dengan demikian, sosialisasi di sekolah bukan hanya berdampak pada keberhasilan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan normal anak di masa depan. Pembahasan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi anak di sekolah. Yang pertama, peran guru. Guru menjadi teladan dan fasilitator utama dalam proses sosialisasi. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan yang kondusif dan inklusif mendukung anak untuk belajar menghargai perbedaan. Yang ketiga, teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya memberikan pengalaman sosial yang memperkaya perkembangan emosional anak. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. yaitu mempunyai kegiatan di luar kelas, anak belajar kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
Yang terakhir, dukungan orang tua. Hubungan komunikasi antara sekolah dan keluarga membantu konsistensi dalam pembentukan kepribadian anak. Demikian penjelasan tentang sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian dalam sosiologi pendidikan. Saya Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.